Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polresta Mamuju menangkap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Pelaku berinisial S, 36 tahun, warga desa Tumuki, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju. Sedangkan korban anak di bawah umur berinisial M, 10 tahun pelajar SD warga Kelurahan Karema, Mamuju. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Fahrun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fahrun. Ya, rekan Firda. Fahrun, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan penangkapan pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur tersebut? Ya, betul sekali bahwa kejadian tindak pelaku tindak asusila itu terjadi sekitar pukul 11.30 di siang bolong Senin tanggal 1 bulan 11 2021 kemarin, di mana bermula saat warga mendengar teriakan seorang anak di salah satu kamar kos di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Teriakan itu berupa jeritan minta tolong. Warga yang mendengar mendatangi lokasi kejadian, dan warga pun mendapati seorang pemuda yang hendak berbuat asusila terhadap anak di bawah umur. Warga pun geram dan tersulut emosi karena melihat pelaku yang tidak berpakai baju dan ingin main hakim sendiri. Beruntung Babin Kaptimas setempat itu dapat mengamankan pelaku dan ia diamankan di sebuah kios, dan kios itu lalu dikunci. Warga pun mengepung kios tersebut. Lalu pihak Resmo Polresta Mamuju datang ke lokasi TKP dan mengamankan pelaku, dan kini pelaku diamankan di Mapolresta Mamuju. Seperti itu, Firda. Fahrun, berdasarkan keterangan pemeriksaan sementara begitu, apa motif pelaku ini melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur? Betul sekali, keterangan yang saya peroleh dari Kasat Reskrim Polresta Mamuju bahwa motif motif pelaku melakukan tindak asusila tersebut yaitu ingin memuaskan nafsu birahinya. Seperti itu, Firda. Lantas apa tindakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri melihat adanya korban pelecehan seksual yang masih di bawah umur ini? Adapun tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju, sebab pelaku atau korban ini yang notabene-nya masih duduk di kelas 4 SD mengalami gangguan psikologi, di mana ada rasa takut jika melihat seorang pria. Dia trauma atas kejadian yang dia derita, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mengunjungi korban tersebut dan memberikan trauma atau terapi anak untuk segera melupakan kejadian itu, dan agar si anak ini tidak lagi merasa ketakutan dalam menjalani kesehariannya. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Rona Julianda, Korlap Aksi, dan juga Kompol Asak Putra, Wakapolres Aceh Barat, dan juga आपका मेंटल हेल्थ कैसा है? दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपसे ये सवाल पूछा या फिर आपने किसी से? मैं जानती हूं कि आपका जवाब ज्यादातर ना ही होगा, क्योंकि अभी भी दुनिया में मेंटल हेल्थ यानी कि आपकी सोशल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग को इग्नोर किया जाता है। जितना हम अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना हम मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा तो दूर, हम इसे अनदेखा कर देते हैं, ये सोचकर कि क्या ये कोई डिस्कस करने की चीज है, लोग क्या कहेंगे, कायर, कमजोर, पागल, आई विल बी ह्यूमिलिएटेड। दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने से डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी ही नहीं
बल्कि इसका असर हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे स्टमक, हमारे हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, जो कि कई बीमारियों का कारण बन सकता है। फिजिकल हेल्थ जितनी भी अच्छी हो, इफ यू आर नॉट मेंटली फिट, देन इवन योर फिजिकल हेल्थ स्टार्ट्स डिटीरियोरेटिंग। हाय, आई एम ईशा वशिष्ठ एंड आई एम अ डाइटिशियन, और आज हम बात करेंगे इस इग्नोर्ड बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, आप और मैं आज इस समाज की गलत धारणा को बदलेंगे और मिलके जानेंगे मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस हमारी जिंदगी में। साथ ही साथ हम अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए सिंपल और नेचुरल सॉल्यूशंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे, जो आप अपनी डेली लाइव्स में फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। दोस्तों, हम सब जीवन की परिस्थितियों और उनसे जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, करियर, फाइनेंस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, द लिस्ट इज जस्ट एंडलेस। तो सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या हम एक मेंटली हेल्थी लाइफ जी सकते हैं? अब इसको समझने के लिए हमें इसके मेन कारण को आइडेंटिफाई करना होगा, जो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काफी स्टडीज बताती हैं कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बूस्ट द इम्यून सिस्टम, यानी कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेती है और हमारी वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, तो वो स्ट्रेस हेल्दी एंड पॉजिटिव है। यस, स्ट्रेस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। इवन हम जानते भी हैं, हमारे क्रिकेटर MS धोनी जो स्ट्रेस और प्रेशर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं, और हमारे साथ भी ऐसा होता है। शायद आपने भी इसे कभी नोटिस किया हो। इनफैक्ट जब भी हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हैं, तो हमारी बॉडी में एड्रिनल और कॉर्टिसोल नाम के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका लिवर ग्लूकोज रिलीज करता है, एंड देयर इज एन इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू योर मसल्स, which increases your energy and puts your muscles on an alert to act. इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। नॉर्मली आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म होने के 3 मिनट बाद ओवर हो जाता है और आपकी बॉडी रिलैक्स्ड और नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है, यानी कि आपका हार्ट रेट और ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाता है, आपका मसल टेंशन रिलैक्स्ड हो जाता है और आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम भी नॉर्मल हो जाता है। पर अगर आपका स्ट्रेस इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बाद भी कंटिन्यू रहता है और आपकी बॉडी स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर पाती, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर क्रॉनिक स्ट्रेस जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को मैनेज नहीं किया, तो ये डिप्रेशन के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, वीकर इम्यून सिस्टम, हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी एंड इवन डायबिटीज जैसी बीमारियों का भी कारण बन जाता है। इवन इट ड्रेन्स आउट द एनर्जी इन यू, तो आप रोजमर्रा के काम तक नहीं कर पाते। एक और बात, कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं रियलाइज होता कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस जैसी सीरियस बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो इसलिए इसे अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा वो हो सकता है हेडेक, हेयर फॉल, इंसोम्निया यानी कि रात को नींद ना आना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, मसल टेंशन और पेप्टिक अल्सर जैसी स्टमक प्रॉब्लम्स। सो वॉच आउट फॉर दीज सिम्टम्स इन योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस, क्योंकि मैं बता दूं कि सिग्ना टीटी के हेल्थ केयर इंश्योरेंस सर्वे के अनुसार 89% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 86%। यानी कि दोस्तों 9 out of 10 Indians are suffering from stress. But don't worry दोस्तों, क्योंकि once you identify the problem, the next step is the solution.
जी हाँ, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ जैसे टैबू सब्जेक्ट की बात आती है तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू एक्सेप्ट दैट यू आर अंडर स्ट्रेस एंड यू नीड हेल्प। और जैसे ही आप अपने में ये पॉजिटिव चेंज लाएंगे, आपके लिए बहुत सारी सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस के दरवाजे खुल जाएंगे जो आप अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। सो टुगेदर लेट अस नाउ मूव अहेड टू इट्स सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस। करीब 2500 वर्ष पहले पैदा हुए चाइना के मशहूर फिलोसोफर लाओ त्जू का एक कोट है जहां पे वो बोलते हैं, इफ यू आर डिप्रेस्ड यू आर लिविंग इन पास्ट, इफ यू आर एंग्शियस you are living in the future, and if you are at peace you are living in the present। तो आप समझ गए ना, अपने आप को स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए हमें माइंडफुलनेस यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। जी हाँ, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ को दिल खोल के जीना है। ऐसा करने से आप चिंता मुक्त ही नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंट लाइफ में दिल खोल के जिएंगे, अपनी लाइफ के हर पल को अप्रिशिएट करेंगे और फुल कंसंट्रेशन और एनर्जी के साथ अपना काम करेंगे। क्योंकि अगर आपने अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी प्रेजेंट लाइफ में लगाई तो स्ट्रेस के लिए जगह ही कहां बचेगी। हो गए ना स्ट्रेस फ्री। दोस्तों, अपनी प्रेजेंट लाइफ को दिल खोल कर जिए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए आप लाओ त्जू के जैसे मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ सकते हैं। हर दिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप अपनी लाइफ का शुक्रिया कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन कीप अ डायरी, अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, जहां पे आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव मोमेंट्स, मोटिवेशनल कोट्स जिनसे आपको हेल्प मिली हो एंड इवन योर ओन लाइफ लेसन्स आप उस डायरी में लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक पॉजिटिव एंड माइंडफुल लाइफ जीने में बहुत मदद मिलेगी। सेकेंड सॉल्यूशन है सेल्फ लव। तो बोलिए मेरे साथ, I deserve to enjoy my life। जी हाँ, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रेशियस लाइफ को कैसे जी रहे हैं, आप अपना कितना ख्याल रख रहे हैं और आपकी लाइफ में आपकी अपनी खुशी की क्या कोई प्रायोरिटी है कि नहीं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ऐसी थिंकिंग सेल्फिश है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज नॉट बीइंग सेल्फिश, दिस इज सेल्फ लव। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों को प्यार, उनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। आपको काम करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी। आखिर गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना। तो अगर आपको दूसरों का ख्याल रखना है, अपना काम अच्छे से करना है, तो पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। तभी जाकर आपको लाइफ में कुछ नया, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग करने के लिए जोश मिलेगा। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने रूटीन काम के अलावा अपनी हॉबीज परस्यू करेंगे, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, जो भी करने से आपको खुशी मिलती हो, अपने लिए वो चीज करें। क्योंकि पॉजिटिव सेल्फ लव और एनर्जी से ही हम नेगेटिव स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं। तो प्लीज प्लीज लव योरसेल्फ, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, pick up new hobbies, go on an adventure, but please 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 दिन के कुछ घंटे अपने लिए जीना मत भूलिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सॉल्यूशन की तरफ, जो है मेडिटेशन। दोस्तों, आई एम श्योर आपने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, पर इसके बेनिफिट्स के बारे में जितनी भी बात करें कम है। जी हाँ, मैं ये बात दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं भी डेली मेडिटेट करती हूँ और आप मानेंगे नहीं कि उन कुछ पलों के मेडिटेशन से मुझे कितना स्ट्रेस रिलीफ मिलता है और दिन भर काम करने के लिए कितनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस मिलता है।
ये सब ख्याली पुलाव या कहीं सुनी बातें नहीं है दोस्तों. इनफैक्ट इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट पीपल हु रेगुलरली मेडिटेट have increased activity in the left prefrontal cortex, यानी कि ब्रेन का ऐसा हिस्सा जो हमारी पीस और हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मैं आपको ये भी बता दूंगी, एक स्टडी में जब मेडिटेट करते हुए कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के ब्रेन्स को स्कैन किया गया तो ये पाया गया कि उनके गामा ब्रेन वेव्स एब्नॉर्मली हाई थे, जो हमारी इंटेंस फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस के साथ एसोसिएटेड है. लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर. व्हिच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? एनी गेसेस? USA, UK, Japan? Which one? Well, it is Bhutan, where instead of GDP, GNH यानी Gross National Happiness is measured. The happiest country, the country of Buddhist monks. तो आज से ही जब भी आपको दिन में टाइम मिले, शांति से कुछ पल मेडिटेट कीजिए और आप खुद अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे. ये मेरा दावा है. चौथा सॉल्यूशन क्या है, गेस कर सकते हैं? एक्सरसाइज. यस दोस्तों, चाहे आप लाख बहाने बना लें, एक्सरसाइज तो आपको करना ही होगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपको फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, बल्कि इट हैज बीन प्रूवन दैट योर हैप्पीनेस can be improved with just 25 minutes of regular exercise. That's right. एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके मूड को इंस्टेंटली इंप्रूव करते हैं और आपको स्ट्रेस बेटर हैंडल करने में मदद भी करते हैं. इतना ही नहीं, रिसर्च ये भी बताती है कि एक्सरसाइज डिप्रेशन ट्रीट करने में भी बहुत सहायक है. सो स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड एक्सरसाइज. दोस्तों, आप हेवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स मैंने अपनी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं. इनफैक्ट रिसर्च ये भी बताती है कि वॉकिंग इन नेचर improves mental health. So why not go for a walk in the park with your friends? आप कोई ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और पार्क में योगा, जुम्बा या बाइसाइक्लिंग जैसे वंडरफुल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. तो हो गई ना एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट. चलिए बढ़ते हैं 5वें सोल्यूशन पे, जो है ईटिंग राइट. आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, वी आर वॉट वी ईट. जी हाँ दोस्तों, इस बात को गार्ड मान लीजिए, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करता है. इनफैक्ट बिना प्रॉपर डाइट के तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाता, जिसके कारण हमें बेस्ट चॉइसेस लेने की क्लैरिटी भी नहीं मिलती. तो सवाल ये है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. दोस्तों, हमें एक होलसम डाइट लेनी चाहिए. आई रेकमेंड होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट फॉर अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ. वी शैल ईट लॉट्स ऑफ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कई बार लो फैट डाइट्स भी डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को फैट्स जैसे एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट से दूर कर लेते हैं. इसलिए फैट्स, प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट से परहेज ना करें. मॉडरेट क्वांटिटीज में सब कुछ अपनी डाइट में इंक्लूड करें. कई बार तनाव में मीठा खाने का दिल करता है, जैसे कि चॉकलेट्स, केक्स जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, जिनमें होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एडिटिव्स, जो फायदे की जगह बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं. सो आप इन चीजों से जरूर परहेज करें. मैंने आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, और आप उसे जरूर देखें और स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर कदम बढ़ाएं. नेक्स्ट सोल्यूशन इज गुड स्लीप. दोस्तों, आजकल के हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के चलते आंखों को रेस्ट मिलना एक सपना सा हो गया है, पर ये कोई लाइटली लेने की बात नहीं है.
क्योंकि लैक ऑफ गुड स्लीप माइट पुट यू एट अ रिस्क ऑफ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, heart diseases and even stroke. In fact, it has been found that the risk of developing depression is 5 times higher in people with insomnia, and they are 20 times more likely to experience anxiety disorders. So अगर आप 7 to 8 hours नहीं सो रहे तो start changing your lifestyle. दोस्तों, make sure you keep your smartphones away at least 1 hour before you go to bed. सोने से बिल्कुल पहले कुछ मत खाइए, और अगर नींद नहीं आ रही तो कोई कामिंग बुक पढ़िए या फिर आंख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, जो आपको अच्छी नींद सोने में मदद करेगा। तो अपनी बेटर मेंटल हेल्थ के लिए फोन्स और गैजेट से करिए डिस्कनेक्ट और कीजिए कनेक्ट अगले सॉल्यूशन के साथ, जो है सपोर्ट ग्रुप, विच कुड बी योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च बताती है कि सोशल सपोर्ट से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी बहुत कम होती है। वो ट्रस्टेड फ्रेंड या इंसान जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, जो आपकी बात बिना कोई जजमेंट के ध्यान से सुने और आपके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सलाह दे, ऐसा सपोर्ट लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस प्रॉब्लम्स इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अगर आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, देन डोंट हेजिटेट टू रीच आउट फॉर हेल्प टू योर सपोर्ट ग्रुप। इससे आपका स्ट्रेस और लोनलीनेस ही नहीं दूर होगा, बल्कि आपका मूड भी इंप्रूव होगा और लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दोस्तों, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे जरूर होते हैं जिनके लिए डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, पर यह भी सच है कि फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिजीनेस, हेडेक, मेमोरी लॉस, अपसेट स्टमक एंड मच मोर। पर दोस्तों, हम फॉर्चुनेट हैं कि इंडिया में एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम गामा ओरिजिनॉल उपलब्ध है, जो बिल्कुल साइड इफेक्ट से फ्री है। जी हाँ दोस्तों, FSSAI से रिकॉग्नाइज्ड ये नेचुरल मेडिसिन सबसे पहले जापान में 1962 में स्ट्रेस रिलीफ के लिए ही प्रयोग किया गया था। तब से लेकर ये देश विदेश में अन्य हेल्थ बेनिफिट्स के साथ स्ट्रेस रिलीफ, गुड स्लीप और मूड स्टेबलाइज करने के लिए सक्सेसफुली प्रयोग किया जा रहा है। Even Dr. Pratibha Dogra, who is head Department of Respiratory and Sleep Medicine in W. Pratiksha Hospital, Gurugram, उनके अनुसार भी गामा ओरिजिनॉल इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी के इलाज का एक कुदरती विकल्प है। दोस्तों, एक और बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव नेचुरल सॉल्यूशन है स्ट्रेस रिलीफ का, और वो है हेल्पिंग अदर्स। When we help someone without anything in return, we get the ultimate sense of satisfaction within ourselves, जिससे हर स्ट्रेस दूर हो जाता है। यकीन नहीं होता तो आप एक दिन किसी भूखे को अपने सामने खाना खिलाकर देखिए। उसे देखकर आप एक अलग सा इनर पीस फील करेंगे। इस पीस को पाने के लिए आपने आसपास के लोगों की मदद करनी होगी। आप किसी NGO में भी वॉलंटियर कर सकते हैं। कोई ना कोई तरीका किसी ना किसी की हेल्प करने का आप ढूंढ ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपकी खुद की खुशी भी जुड़ी हुई है। तो देखा आपने दोस्तों, गुड मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस रिलीफ के कितने सारे नेचुरल सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। बात सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ स्टेटस को इंपॉर्टेंस देने की है। जरा सोचिए, मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने से हम अपनी और अपनों की जिंदगी को कितने खतरे में डाल सकते हैं। पर अब नहीं दोस्तों, आज से ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ विद योर लव्ड वंस। आस्क देम, हाउ आर यू फीलिंग? आस्क योरसेल्फ, हाउ एम आई फीलिंग? And if you are feeling stressed,
then you now know what to do. ऐसे ही आपके और आपके अपनों के मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए राइट एजुकेशन लाता रहेगा मेरा ये हेल्थ इनिशिएटिव फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah wanita bertopeng dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan perempuan tolak kekerasan seksual terhadap anak yang berlangsung di depan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Aceh Barat pada Rabu 3 November berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa mengaku mengalami sedikit kekerasan dari pihak Satpol PP yang memberikan pengamanan di kantor DP3 AKB saat aksi tersebut berlangsung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Sadul Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sadul. Ya, halo rekan Firda. Sadul, bisa Anda jelaskan bagaimana aksi unjuk rasa hingga sempat terjadi kericuhan antara pendemo dan juga Satpol PP? Ya, baik rekan Firda, pada Rabu siang kemarin aksi unjuk rasa terus berlangsung. Dimulai dari depan halaman kantor Polres Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke kantor DP3 AKB di Molabu. Aksi ini adalah sebagai upaya para mahasiswa yang sejumlah puluhan wanita bertopeng. Mereka menuntut agar pelaku seksual atau yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur diminta untuk segera diproses hukum. Hal ini dilakukan lantaran kasus ini sudah berlangsung memasuki 3 bulan yang terjadi sejak 26 Agustus yang lalu, namun hingga saat ini belum dilakukan proses hukum, sehingga para mahasiswa menuntut agar mereka dapat diproses hukum. Namun di sela-sela aksi tersebut sempat terjadi ketegangan hingga terjadi kericuhan antara aksi pendemo bersama dengan Satpol PP yang memblokade di depan kantor DP3 KB, sehingga dalam suasana yang ricuh itu sempat ada beberapa mahasiswa yang sempat mengaku terluka di lokasi dan saat ini dalam penanganan pihak kepolisian. Demikian rekan Firda. Sadul, bisa Anda jelaskan terkait apa saja tuntutan dari wanita bertopeng atau pendemo ini yang melakukan aksi demo di sana? Ya, salah satu tuntutan daripada wanita bertopeng itu adalah meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang hingga saat ini masih belum diketahui di mana keberadaannya. Namun korban pemerkosaan itu dalam kondisi trauma saat ini. Kemudian juga di sela-sela itu para pendemo ini meminta pihak kepolisian untuk memberikan sanksi hukum terhadap salah satu oknum polisi yang diduga meminta uang kepada korban, sehingga masyarakat merasa dirugikan di saat kondisi yang sangat sekarat dan dialami oleh masyarakat kurang mampu, sehingga para pendemo ini menuntut kedua mulai dari pelaku hingga oknum polisi yang diduga telah merugikan masyarakat supaya dapat diproses secara hukum yang berlaku. Demikian rekan Freda. Sadul, lantas bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya aksi yang sedikit ricuh itu? Ya, pihak kepolisian dalam menanggapi persoalan ini mulai dari tuntutan daripada mahasiswa untuk diminta para pelaku ini diadili. Kompol Asaputra dalam menanggapi masalah ini sebagai Wakapolres, ya pihaknya
saat ini sedang melakukan penanganan. Pertama, penanganan masalah kasus yang menjadi tuntutan para pendemo itu, mulai dari sebagian dari oknum yang diduga ikut terlibat dalam hal ini, artinya bukan terlibat dalam pemerkosaan tapi terlibat dalam dugaan meminta uang kepada masyarakat. Sedang dilakukan proses pemeriksaan di Polres setempat, di Polres Aceh Barat. Kemudian menanggapi dengan persoalan ini, kemarin sore setelah terjadi aksi kericuhan ini, sejumlah mahasiswa yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian ya sudah diterima laporannya, dan pihak kepolisian berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para pendemo tersebut. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Rona Julianda, Korlap Aksi, dan juga Kompol Asa Putra, Wakapolres Aceh Barat, dan berikut liputannya untuk Anda. Kepolisian yang meminta uang kepada pihak si anak yang hari ini tersangka ya, korban, itu diberikan sanksi seberat-beratnya. Yang kedua, poluan yang menghentakkan meja di depan anak tersebut juga diberikan sanksi seberat-beratnya. Jangan sanksi skor 1 minggu, kami nggak mau. Yang ketiga, yang di Aceh Timur itu juga diproses, yang memfasilitasi tempat pemerkosaan tersebut itu diproses. Nah, yang keempat, kami mau nanti kasus ini jangan diseret ke kanun jenayat, tapi ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami juga di sini meminta DPO itu cepat didapat. Jangan cuma ditunggu-tunggu aja, nggak bakalan dapat. Jadi itu. Sudah kita proses seluruhnya, termasuk yang tuntutan adik-adik ini tentang oknum yang ngomongnya untuk membutuhkan biaya ke mengambil tersangka tersebut, sudah kita periksa di propos. Terus kemudian juga tuntutan tuntutan dari adik-adik tadi tentang poluan yang gebrak meja juga udah kita ambil keterangan di propos. Apa maksudnya? Jadi adik-adik semua udah kita kasih keterangan. Alhamdulillah adik-adik juga pada mengerti dan mereka kembali dengan tertib. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pria berinisial A 31 tahun tersangka kasus narkoba yang kabur dari Polresta Pekanbaru ternyata memang sudah merencanakan aksi pelariannya hingga akhirnya berhasil ditangkap pada Rabu 3 November. Terungkap pula A turut dibantu 6 orang lainnya untuk menghindari kejaran petugas kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan terkait kronologi kaburnya tersangka ini dan saat ini bagaimana proses ditangkapnya, proses hingga kepolisian bisa menangkap pelaku? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa tersangka kasus narkoba berinisial A, 31 tahun ini kabur dari Mapolresta Pekanbaru pada Jumat 29 Oktober 2021 yang lalu. Tersangka kabur sekitar pukul 13.50 WIB. Ketika itu dia sedang berada di sebuah ruangan di lantai 2, sembari menunggu pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Namun ketika itu tersangka tiba-tiba melompat dari jendela lantai 2 gedung dan mendarat di sebuah mobil, kemudian lari ke pagar samping gedung Mapolresta Pekanbaru, dan ternyata di sana dia sudah ditunggu oleh adiknya berinisial MZ, dan keduanya langsung melarikan diri menjauh dari Polresta Pekanbaru. Begitu. Rizky, setelah kembali ditangkap begitu terungkap aksi kabur tersebut sudah direncanakan. Seperti apa skenario pelariannya disusun oleh pelaku A sendiri? Ya, sebelum kabur pada pukul 13.50 WIB pada hari Jumat itu, tersangka A menerima kunjungan dari istrinya, di mana sang istri mengantarkan makanan untuk tersangka A. Dalam hal itu, tersangka A sempat memberitahu istrinya tentang rencana akan melarikan diri dari Polresta Pekanbaru. Kemudian tersangka A meminta kepada istrinya untuk segera menghubungi adiknya berinisial MZ
dan diminta menunggu di pagar samping gedung Mapolresta Pekanbaru. Dan saat ya dirasa tepat waktunya, kemudian tersangka A melompat dari gedung lantai 2 dan kabur bersama adiknya ke daerah Rumbai, Kota Pekanbaru. Di sana dia lalu menyusun langkah pelarian berikutnya dan meminta seorang temannya yang ada di Kabupaten Kampar untuk menjemput. Kemudian mereka berangkat ke daerah Kampar dengan rencana mencari kos-kosan untuk tempat tinggal tersangka A. Namun di sana tidak didapatkan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Kota Cirenti, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kemudian lanjut ke Kota Pranap, masih di Kabupaten Indragiri Hulu, dan di sanalah akhirnya polisi berhasil menangkap tersangka A bersama dengan 6 orang lainnya, diantaranya ada istrinya, adik, keponakan, dan beberapa orang teman dari tersangka A, begitu. Rizky, apakah adanya penyebab ini, apakah ada keterlibatan begitu dari pihak kepolisian sendiri atau memang dari polisi sendiri, dari petugas sendiri ada yang lengah begitu? Ya, terkait dengan dugaan atau indikasi kelalaian yang dilakukan oleh petugas Polresta Pekanbaru, dalam hal ini Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Priyabudi menyampaikan total sudah ada 3 orang yang diperiksa, baik dari internal Propam Polresta Pekanbaru dan juga diperiksa oleh Propam Polda Riau. Dan saat ini pemeriksaan masih terus berlanjut dan nanti Kapolresta berjanji akan menyampaikan hasil dari investigasi terkait dugaan kelalaian yang dilakukan oleh anggotanya tersebut, begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priyabudi. Berikut liputannya untuk Anda. Seorang tersangka narkoba berinisial A ini melarikan diri dengan cara melompat ya dari lantai 2 gedung Sat Narkoba Polresta Pekanbaru. Ya, saya dapat jelaskan kepada kita semua kronologisnya. Sebelum tersangka ini inisial A ini melompat, dia dikunjungi oleh istrinya untuk mengantar makanan. Ya, ketika dia bertemu dengan istrinya, tersangka ini menyampaikan bahwasanya ada niat untuk melarikan diri pada hari ini. Ya, sehingga dia berpesan pada istrinya untuk dapat ya istrinya ini menghubungi adiknya, ada berinisial MZ, ini kita amankan juga di belakang, untuk menjemputnya menggunakan sepeda motor di sebelah kantor Sat Narkoba. Jadi memang sudah ada niat untuk lari pada hari itu. Ya. Nah, ternyata betul-betul diwujudkannya, ya ada kesempatan mungkin diwujudkannya dengan cara melompat. Ya, setelah dia melompat dari lantai 2, mendarat di atas mobil, ya langsung melompat lagi ke pagar yang ada di sebelah Polresta ini, sehingga langsung disambut oleh adiknya, gitu, ya, sehingga langsung mereka melarikan diri dengan adiknya inisial MZ tadi itu menuju ke kampung terendam. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Seorang pria bernama Yakob Haprekunarin, 46 tahun, warga Lubuk Baja, Kota Batam, Riau, menjadi korban penipuan atau penggelapan uang. Ia tertarik ajakan seseorang bernama Agus asal Wonogiri yang kabarnya bisa menggandakan uang. Yakob kemudian datang ke Wonogiri dan diajak bertemu di Hotel Diavan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Ayu Lestari yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Septi. Halo Firda. Septi, bisa Anda jelaskan terkait kronologi penipuan tersebut seperti apa? Ya, kronologi dari tindak penipuan tersebut diawali dari ketika Yakob atau korban terbujuk rayuan dari seseorang yang bernama Agus untuk yang memiliki kenalan bisa menggandakan uang. Kemudian Yakob diminta untuk datang ke Kabupaten Wonogiri dan bertemu dengan 2 orang, yakni Wali dan Heri yang sudah menunggu di Hotel Diavan. Setelah berada di Hotel Diavan tersebut, Yakob langsung menyerahkan uang sebanyak 100 juta rupiah kepada kedua pelaku dan diketahui dan kemudian salah satu pelaku yang bernama Wali melakukan aksinya atau melakukan ritual dengan cara
memakai ubur rampe dan segala macam itu. Dan kemudian Yakob atau korban diberi 1 bungkus plastik dan yang kemudian oleh pelaku atau oleh dukun tersebut diminta untuk jangan dibuka dulu dan boleh dibuka hanya boleh dibuka oleh teller bank saja. Kemudian saat sampai di teller bank, ternyata saat dibuka plastik tersebut tidak berisi uang ratusan juta, melainkan hanya potongan kertas berwarna merah muda dan hanya ada uang sebanyak Rp400.000 saja. Ya, Firda. Ada berapa tersangka? Ada berapa pelaku yang ikut terlibat dalam penipuan ini, Septi? Untuk pelaku, Polres Wonogiri berhasil mengamankan 2 orang, yakni Wali dan Heri, di mana sebenarnya pelaku berjumlah 3 orang, yang mana saat ini A atau Agus masih menjadi buronan polisi karena belum diketahui keberadaannya. Berdasarkan pemeriksaan sementara dari 2 pelaku sendiri itu, berapa uang sudah mereka mendapatkan keuntungan berapa hingga tega menipu korbannya sendiri? Ya, dari keterangan dari Kapolres Wonogiri menyebutkan bahwa kedua pelaku atau pelaku tersebut dapat mendapatkan uang Rp100 juta dan dibagi kepada 3 orang tersebut, di mana masing-masing 1 orang mendapatkan Rp28,5 juta dan untuk kedua tersangka tersebut uang tersebut sudah digunakan untuk masing-masing untuk membeli handphone dan sisanya uang terdapat sekitar 23 juta untuk digunakan sebagai barang bukti. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gudang minyak ilegal yang digerebek tim gabungan Polda Jambi. Polisi militer dan Satpol PP Kota Jambi di RT 21 Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi pada Rabu 3 November pagi, di mana lokasi penggerebekan tersebut tepat berada di tepi jalan lintas Sumatera. Wakapolda Jambi Brigjen Pol Yudawan mengatakan pihaknya akan terus menindak sejumlah gudang-gudang minyak ilegal di Jambi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aryo. Halo Firda. Aryo, bisa Anda jelaskan ada berapa banyak jumlah BBM ilegal yang ditemukan oleh pihak kepolisian sendiri? Oke, terima kasih Firda. Saya informasikan kembali bahwasanya memang tepat kemarin tim gabungan dari Polda Jambi, kemudian Polisi Militer dan Satpol PP Kota Jambi menggerebek salah satu gudang yang berada di kawasan Mendalo Darat tepatnya. Namun memang belum diketahui pasti jumlah BBM ilegal yang juga dioplos di lokasi tersebut. Namun bisa saya sampaikan deskripsi atau kondisi di lapangan di dalam gudang terdapat banyak sekali statement-statement yang digunakan untuk pengisian BBM ilegal. Sampai saat ini pihak Polda Jambi sendiri masih berupaya untuk melakukan identifikasi olah TKP untuk memastikan jumlah BBM dari yang ada di lokasi, tapi bisa diprediksi itu mencapai puluhan ton, begitu. Aryo, berdasarkan razia gudang minyak ilegal tersebut, ada berapa orang yang sudah diamankan oleh tim gabungan? Baik, Beda. Informasi sementara saat ini, pihak Polda Jambi sudah mengantongi beberapa atau menahan beberapa tersangka, namun karena ini masih berlanjut, proses penertiban ini masih berlanjut ke depan, pihak kepolisian belum menjelaskan secara rinci jumlah tersangka, kemudian jumlah gudang yang digerebek beberapa pekan terakhir, begitu, Firda. Apakah operasi ini adalah buntut dari ledakan sumber minyak di Bungku Batanghari dan juga gudang di Jaluko? Baik, terima kasih, Firda. Dari penjelasan Wakapolda sendiri, memang aktivitas illegal things ini lebih tepatnya sudah berjalan sejak awal. Namun tidak dipungkiri bahwasanya peningkatan operasi penertiban ini adalah dampak dari ledakan yang luar biasa terjadi di Bungku yang terjadi sekira hampir lebih 1 pekan yang lalu, Firda, di mana memang terdapat ledakan yang cukup besar hingga di awal-awal ledakan api mencapai hingga 50 meter ke atas. Dan kemudian itu berlanjut, api masih menyala hingga hari ke-36, sekira 36 hari menyala kemudian mati.
Kemudian beberapa pekan kemudian menyusul ledakan gudang ilegal yang juga berada di Muaro Jambi, yang itu cukup di mana cukup besar ditemukan lokasi di sana, Firda. Sehingga menyusul rentetan kejadian tersebut, Polda Jambi langsung menggelar operasi penindakan, yaitu secara berkala, namun ini sudah memasuki sekira 3 pekan, Firda. Sudah ada beberapa gudang yang ditindak dan sudah mengamankan sejumlah barang bukti, Firda. Begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Yudawan, dan berikut liputannya untuk Anda. Sejauh ini Pak, sudah berapa banyak Pak yang berhasil di... Secara rinci nanti Garis Krim ya, saya datanya nggak pegang, termasuk, mohon maaf ini jumlahnya, tadi ada yang ngomong satu tekman berapa ton? 1 ton, ada yang ngomong 30, ada 33, nanti pastinya coba nanti lihat. Pak, tadi juga ditemukan senjata api Pak? Senapan angin. Ya. Pak, sejauh ini ada berapa gudang minyak ilegal belum ada tersangka, mungkin ya. Apa penyebabnya Pak ini Pak? Beberapa tempat sudah ada di Polres jajaran. Kalau yang di kemarin terakhir aja karena terbakar, itu sudah ada tersangkanya juga. Dalam operasi ini Pak? Sudah ada. Tinggal pelaksanaan ini aja, penyidikannya lebih lanjut bisa dituntut lebih lanjut. Terkait dengan tersangka F yang sekarang DPO sudah sejauh mana Pak progres? Tersangka F itu kasus yang mana nih? Oh, saya mungkin secara perkembangan mungkin dari Reskrim aja ya, mungkin biar lebih paham, karena kalau ditanya hari ini mungkin beda dengan hari kemarin. Ya, Pak, ada kemungkinan ini milik oknum Pak, gudang ini Pak? Ya kita lihat, saya yakin kita samalah semua di muka hukum, mau oknum mau siapa, yang penting kalau kitanya ilegal kita pasti akan kita tindak pangkas. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas tergantung pada Rabu 3 November siang.
Mayat pria tersebut saat ini telah dibawa tim Dokpol Bidokes Polda Sulsel ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Jasad pria bernama Muhammad Iqbal tersebut disimpan di dalam pendingin mayat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Emba. Ya, Firda. Emba, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi penemuan mayat tersebut? Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya Rabu pagi kemarin sekitar pukul 9 WITA itu warga di Jalan Nurdin Dentutu Kota Makassar digegerkan dengan temuan mayat pria ataupun seorang pemuda yang ditemukan tergantung di lantai 2 rumahnya begitu. Penemuan mayat itu bermula saat adik dari Muhammad Iqbal, yang mayat tersebut diketahui bernama Muhammad Iqbal, ini naik ke lantai 2 dan sudah mendapati sang kakak dalam kondisi tergantung menggunakan tali jemuran warna biru. Firda. Mbak, adakah mungkin sudah diketahui penyebab pasti pemuda ini nekat mengakhiri hidupnya? Baik, untuk penyebab pasti ataupun masalah yang melatar belakangi sehingga Iqbal ini diduga nekat gantung diri, itu pihak keluarga belum mengetahui persis terkait masalah yang dihadapi ataupun beban pikiran yang dihadapi. Namun diketahui bahwasanya Muhammad Iqbal ini 2 hari lalu baru saja pulang dari Kabupaten Toraja bekerja sebagai tukang membantu ayahnya di sana, dan setelah pulang Muhammad Iqbal ini memberikan uang hasil jeripayanya ke sang ibu untuk digunakan modal usaha bakso di rumahnya. Firda. Mbak, lantas informasinya sempat memberi modal usaha ke ibunya. Seperti apa cerita terkait hal ini? Ya, sosok Iqbal ini dikenal begitu perhatian terhadap ibunya begitu, dan melihat awal usaha ibunya berjualan bakso di depan rumah itu, Iqbal pun memberikan uang hasil jeripayanya sebagai tukang di Toraja sebesar 600.000 untuk menambah modal usaha ibunya begitu. Kira. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Muslimin Emba, dan tadi Emba Tribuners juga sudah menghimpun keterangan dari Ibu Iqbal bernama Kadaria. Berikut liputannya untuk Anda. Saya tidak tahu itu, saya adiknya sendiri yang ini naik di rumah saya, kan tanya satunya anak, gimana kakakmu? Jadi anak kakaknya berpikir, jadi dia naik lihat kakaknya sampai di atas, dia kaget, dia panggil kakaknya, tapi kakaknya di kamar mandi, terus dia mau usaha kostum itu, kakaknya tidak bisa juga. Di lantai 2 itu? Iya, lantai 2. Maksudnya kondisinya sudah tergantung? Iya, sudah kaku. Jam-jam berapa tadi didapat? Jam berapa tadi itu, Ayu? 9. Ibu, ini anak tuh sebelumnya ada masalah mungkin atau apa? Kalau setahu saya ini anak tidak pernah ada masalahnya, karena dia itu paling sabar. Tidak pernah dia masalahnya, tidak ada masalahnya. Kalau menolongnya, menolong saya, kalau dia masalah tidak pernah. Karena dia tidak bergaul, tidak bergaul dia. Kalau pulang kerja di kamar saja. Pendiam juga? Ini pendiam sekali ini anak. Jadi tahu kalau ada masalahnya tidak ada, karena dia tidak pernah ini mengeluh sama kita. Di mana kerja sebelumnya? Dia kerja di Metro. Metro. Di Toraja itu? Iya, di Toraja. Hotel Metro. Kapan dia kerja di sana? Mulai kapan? Sudah 1 bulan di sana dia, 1 bulan lebih. Jadi dia pulang ini baru 2 hari di rumah. Ini anak sudah berkeluarga atau belum? Belum, masih anak muda. Tidak ada juga kayak pacarnya apa enggak? Ya, walau saya tidak tahu juga, karena ini anaknya pendiam. Ya, tidak pernah juga cerita-cerita apa? Tidak. Pemerintah daerah Kapuas Hulu melalui Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM Kapuas Hulu bersama Satpol PP, Kepolisian, Dishub, dan sejumlah pihak lainnya terus mensosialisasikan agar pedagang pasar pagi yang berjualan kaki lima untuk bisa jualan di Pasar Dogom Permai Putus Sibau yang baru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Sairul Hakim yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sairul. Halo, selamat siang Firda. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan
pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersama sejumlah pihak akan telah melaksanakan penertiban atau sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang ada di wilayah Pasar Pagi Putu Sibau untuk pindah berdagang di Pasar Dogom Permai Putu Sibau, Firda. Mengapa kabarnya sejumlah pedagang ini enggan begitu untuk dipindah di Pasar Dogom Permai Putu Sibau? Apa alasannya? Bisa Anda jelaskan secara detail? Terima kasih, Firda. Ya, berdasarkan pengakuan dari sejumlah pedagang yang enggan mau melakukan berjualan di Pasar Dogom Permai, pertama adalah mereka alasannya di tempat tersebut tidak strategis dan banyak dagangan mereka tidak laris. Yang kedua, kondisi pasar tersebut memang kondisi cukup panas ketika siang hari, jadi mereka lebih mau jualan di jalan, Firda. Lantas bagaimana ketegasan dari pihak pemerintah sendiri terhadap pedagang kaki lima yang enggan begitu dipindah di Pasar Dogom Permai Putu Sibau? Hingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu terus berupaya melakukan komunikasi ke pedagang-pedagang tersebut, dan beberapa tahap-tahap mereka lakukan sosialisasi, kemudian komunikasi dilakukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah tidak mengindahkan pindah ke pedagang di Pasar Dogom Permai, akan melakukan penertiban, Firda. Lantas bagaimana untuk harapan dari pedagang ke depannya terkait hal ini? Oke, harapan dari pedagang sebenarnya mereka sudah siap berdagang di lokasi pasar baru tersebut. Hanya saja mereka berharap bahwa sistem penjualan atau tata kelola di Pasar Dogom Permai itu harus diperbaiki oleh pemerintah sehingga semua masyarakat bisa bisa belanja atau bisa membeli barang-barang mereka di sana, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Sairul Hakim atas laporan Anda, dan tadi Sairul Tribuners juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kapuas Hulu, Hairul Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Karena kalau bicara ketegasan itu relatif, karena kita ini kan beda dengan di kota-kota besar seperti Pontianak dan Jakarta. Kalau di kota-kota besar, petugas dengan pedagang itu relatif tidak kenal, tidak saling mengenal. Kan? Kalau di Kapuas Hulu ini kan rata-rata kita kenal, Pak. Kemudian ada juga kekeluargaan, gitu kan. Sehingga kita untuk memberikan ketegasan kita lebih hati-hati. Jadi sampai nanti ketegasan yang kita inginkan tapi menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Pak, terakhir Pak, ini kan meja ini kan banyak yang kosong dan punya nomor, pasti punya nama, dan tidak banyak yang menempati. Sanksinya gimana Pak? Jadi kemarin kita sudah sepakati kemarin kan untuk pedagang yang sudah cabut undi dan tidak menempati sampai dengan 12 hari ke depan kita menolakkan. Kita anggap mereka tidak pernah mendaftar. Karyawan PD Pasar Manado melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Manado. Sebelum ke kantor DPRD, para karyawannya terlihat kurang lebih 25 orang hadir beroperasi di kantor Wali Kota Manado. Para karyawan menuntut kejelasan pekerjaan mereka karena sudah dirumahkan kurang lebih selama 4 bulan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Fistel Mukuan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fistel. Halo rekan Firda, selamat siang Tribuners. Fistel, bisa Anda jelaskan apa saja tuntutan dari para karyawan yang dirumahkan ini? Ya, para karyawan ini menuntut kepada PD Pasar sebagaimana mereka saat ini sudah dirumahkan kurang lebih 4 bulan. Selain itu mereka menuntut juga gaji yang beberapa bulan belum dibayar oleh PD Pasar, sehingga mereka kurang lebih yang hadir tadi 25 orang menuntut hal itu. Sebelum ke kantor DPRD Kota Manado, mereka berorasi di depan kantor Wali Kota Manado, kemudian ke kantor DPRD Kota Manado dan diterima secara langsung 4 anggota DPRD dan asisten 1 pemerintah Kota Manado. DPRD dipimpin langsung oleh Bapak Bobi Daud.
Demikian, rekan Firda. Fisel, total ada berapa banyak karyawan yang mengikuti aksi tersebut? Ya, total karyawan yang mengikuti aksi ini dari hasil pantauan kami hanya kurang lebih 25 orang, namun yang dirumahkan menurut salah satu karyawan ada kurang lebih 200 orang. Namun karena saat ini masih di tengah pandemi sehingga hanya perwakilan yang hadir dan mereka menuntut semua itu hanya di kantor wali kota dan kantor DPRD Kota Manado. Demikian. Fisel, lantas bagaimana untuk tanggapan dari pihak DPRD sendiri dan juga pemerintah kota atas aksi dari karyawan yang dirumahkan ini? Ya, dari DPRD Kota Manado melalui Bapak Bobi Daud menyampaikan dengan tegas, memang mereka berharap agar pemerintah menindaklanjuti hal ini karena kalaupun mau diberhentikan tidak hanya dirumahkan seperti itu dan didiamkan saja. Jadi mereka menuntut kejelasan dari pemerintah kota agar supaya kalaupun memang mereka akan diberhentikan dengan jelas, jangan hanya disampaikan dirumahkan. Apalagi gaji mereka dan BPJS. Tadi juga sempat ada karyawan yang mengaku hanya dikatakan dirumahkan, namun BPJS mereka sudah tidak aktif lagi. Itu juga yang mereka tuntut, selain gaji, dirumahkan, dan BPJS yang sudah tidak aktif lagi. Nah, menanggapi hal itu dari pemerintah Kota Manado, Bapak Asisten 1 menyampaikan akan mencarikan solusi yang lebih baik dan akan disampaikan secara langsung kepada pemerintah kota, wali kota, dan wakil wali kota. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fisel Mukon, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mengawali rangkaian kegiatan rapat kerja wilayah atau Rakerwil 5 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Samarinda, Wali Kota Andi Harun sebagai tuan rumah mengajak 9 wali kota lainnya untuk bersepeda bersama melintasi Kota Samarinda pada Kamis 4 November hari ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun berharap melalui kegiatan Rakerwil APEKSI ini tak hanya menjadi ajang pertemuan regional antar kepala daerah, namun juga bisa memberikan dampak terhadap pertujuan ekonomi di Kota Samarinda sebagai tuan rumah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Hanifan Ma'ruf yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanifan. Ya, Firda. Hanifan, bisa Anda jelaskan apa saja rangkaian kegiatan Rakerwil APEKSI Regional Kalimantan ini? Ya, rapat kerja wilayah 5 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan yang diselenggarakan di Kota Samarinda dari tanggal 3 sampai tanggal 6 November mendatang, diawali dengan welcoming dinner yang dilaksanakan pada Rabu malam hari tanggal 3 di Hotel Mercure Samarinda, kemudian dilanjutkan kegiatan pada pagi hari, yaitu kegiatan bersepeda bersama 10 wali kota di Kalimantan, yaitu Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Pontianak, Wali Kota Palangkaraya, Wali Kota Banjarbaru, Wali Kota Bontang, Wali Kota Balikpapan, dan Wali Kota Samarinda, dan Wali Kota Tarakan, beserta Ketua APEKSI Pusat yang merupakan Wali Kota Bogor, yaitu Bima Arya Sugiarto. Dari kegiatan tersebut, yang berlokasi di Taman Bebaya Kota Samarinda, para wali kota tersebut juga melanjutkan kegiatannya dengan menanam pohon bersama di Taman Bebaya, yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan mal pelayanan publik di Kota Samarinda sebelum melaksanakan rapat kerja wilayah APEKSI Regional Kalimantan pada esok hari. Hanifan, lantas apa yang dibahas dalam kegiatan Rakerwil APEKSI nantinya? Ya, di agenda Rakerwil 5 APEKSI di Regional Kalimantan ini, topik yang diangkat adalah tentang ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 dengan strategi pengendalian inflasi daerah. Ketua APEKSI Pusat, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa tema ini untuk mempertajam usulan-usulan dari Asosiasi Pemerintah Kota kepada pemerintah pusat terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui ketahanan pangan. Dan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan daerah kota, tetapi juga untuk bisa meningkatkan pendapatan bagi pemerintah kota di Indonesia. Lantas apa saja yang disiapkan oleh Pemkot Samarinda sendiri dalam menyambut peserta Rakerwil APEKSI Regional Kalimantan ini, Hanifan?
Ya, dalam penyambutan sebagai tuan rumah, pemerintah Kota Samarinda menyiapkan beberapa kegiatan seperti yang sudah dilakukan pada hari ini. Kemudian juga kegiatan Apeksi ini akan beririsan dengan kegiatan Festival Mahakam yang diselenggarakan pada esok hari, 5 November 2021, yang juga akan dihadiri oleh 9 wali kota di Kalimantan yang akan hadir dalam kegiatan tersebut. Dan juga Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan atau menyampaikan kepada peserta Apeksi, para wali kota dan rombongan untuk bisa berbelanja dan juga memanfaatkan wisata belanja yang ada di Kota Samarinda untuk meningkatkan UMKM lokal yang ada di Kota Samarinda dan juga menyampaikan potensi-potensi wisata yang bisa didapatkan dan juga dirasakan di Kota Samarinda. Kemudian bagaimana untuk kesan dan harapan dari peserta Rakerwil Apeksi sendiri dalam kegiatan kali ini, Hanifan? Ya, kesan dan harapan dari para peserta seperti tadi yang dikemukakan oleh beberapa peserta yang menyatakan bahwa harapannya melalui Rakerwil Apeksi 5 di tahun ini bisa memulihkan kondisi pemerintah kota, terutama di bidang ekonomi, pasca pandemi COVID-19. Hanifan, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kesan dan juga harapan dari peserta Rakerwil Apeksi sendiri dalam kegiatan kali ini? Ya, beberapa yang disampaikan oleh peserta Rakerwil, yaitu kepala pemerintah kota di beberapa kota di Kalimantan seperti Wali Kota Banjarmasin yang mengatakan bahwa harapannya melalui Rakerwil Apeksi di Samarinda ini bisa mempererat hubungan antar pemerintah kota di kawasan Kalimantan dan bisa juga untuk meningkatkan dan memulihkan kondisi ekonomi di masing-masing daerah pasca pandemi COVID-19. Tentunya pada Rakerwil nantinya, setiap pemerintah kota akan menyampaikan usulan-usulan dan juga saran, masukan, dan keluhan terkait kondisi ekonomi dan terutama ketahanan pangan dan isu-isu lainnya kepada dalam forum Rakerwil Apeksi Regional Kalimantan di Samarinda nanti. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Hanifan Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bank Indonesia (BI) kembali menggelar ekspedisi kas keliling di wilayah pulau terdepan, terluar, dan terpencil 3T di Papua Barat. Dalam ekspedisi kali ini, kantor perwakilan BI Provinsi Papua Barat pun bekerja sama dengan Koarmada 3 TNI AL Sorong. Pada pelayaran perdananya, BI melakukan penukaran uang rupiah layak edar di Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan Ashari Rarusun yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Safwan. Halo Firda. Ya. Safwan, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan kas keliling di Pulau Namatota ini? Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Kaimana bahwasannya sejak pagi tadi tim ekspedisi kas keliling yang dimotori oleh Bank Indonesia dan juga bekerja sama dengan Armada 3 melakukan penukaran di Pulau Namatota yang mana masuk dalam wilayah 3T di Papua Barat. Sejak pagi tadi memang dalam pantauan saya di lapangan, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan penukaran di Kampung Namatota sendiri. Firda. Safwan, dalam ekspedisi kali ini yang dilakukan oleh BI sendiri, apa saja kegiatan yang dilakukan di Pulau Namatota? Ya, selain penukaran uang, Bank BI juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang cinta rupiah kepada masyarakat di Pulau Namatota. Sebab pulau-pulau terdepan seperti Pulau Namatota salah satunya yakni di Kaimana, Papua Barat, mereka perlu untuk mendapatkan sosialisasi dan juga edukasi tentang arti dan cinta terhadap nilai rupiah itu sendiri, karena beberapa waktu yang lalu dua pulau di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diambil alih karena mereka tidak menggunakan lagi nilai uang rupiah, sehingga pulau-pulau terluar di Kabupaten Kaimana dan juga Papua Barat ini perlu diberikan sentuhan untuk mencintai nilai rupiah itu sendiri. Firda. Safwan, seperti apa kemudian tanggapan dari masyarakat Pulau Namatota, Kaimanan sendiri terkait adanya ekspedisi tersebut? Ya, awalnya mereka sangat antusias dan berterima kasih kepada aksi ekspedisi yang dilakukan oleh tim dari Bank Indonesia dan juga bekerja sama dengan Koarmada 3, karena selama ini mereka juga tidak tahu bahwa sebagai masyarakat harus mencintai rupiah yang memang menjadi mata uang warga negara Indonesia. Dan juga kegiatan yang dilakukan di Pulau Namatota tersebut sangat positif dan menurut mereka sangat baik untuk masyarakat yang ada di Pulau Namatota sendiri. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Rombongan Ekspedisi Kas Keliling 3T. Berikut liputannya untuk Anda. Ini hari pertama kami, sejak keberangkatan kami dari Manokwari tanggal 2, kita tiba di sini tanggal 3 malam atau 4 dini hari. Pagi ini tadi mulai penukaran uang di Kampung Namatota. Alhamdulillah banyak penukaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat, oleh pemerintah daerah, yaitu dalam hal ini kepala desa, perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat juga dari masjid, responnya masyarakat dan perusahaan juga baru-baru melakukan penukaran uang, mulai dari pecahan kecil, baik itu yang lusuh maupun yang kurang baik, yang agak sobek-sobek kita terima. Namun dengan aturan lebih dari 2/3 kita baru bisa tukar. Kalau kurang dari itu, yang sobek-sobek
kita tidak bisa ini penukaran karena ketentuannya berkata demikian, yaitu lebih dari 2/3 itu baru bisa kita tukar. Adapun penukaran juga dari pecahan besar ke pecahan kecil itu tidak mengapa karena kebutuhan di masyarakat berbeda-beda. Untuk transaksi mereka, untuk proses pembayaran atau administrasi apa, mereka juga butuh uang-uang kecil sehingga mereka langsung menukarkannya kepada kita. Berarti respon mereka gimana? Oh, sangat baik. Palang Merah Indonesia menggelar kegiatan apel kesiapsiagaan bencana banjir dan longsor di gudang darurat COVID-19 PMI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis 4 November maksud kami. Giat ini dihadiri oleh Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang melepas secara simbolis armada ambulans, tangki air, dan perahu karet PMI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News. Ada Larasati Diautami yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Laras. Halo Firda, selamat siang. Laras, bisa dijelaskan kegiatan apa yang telah dilakukan Palang Merah Indonesia pada Kamis pagi ini? Oke, baik. Jurnalis Tribun News Larasati Diautami melaporkan bahwa pagi ini telah dilaksanakan apel kesiapsiagaan bencana banjir dan longsor oleh Palang Merah Indonesia atau PMI di gudang darurat COVID-19 PMI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir dan longsor akibat dari fenomena La Nina yang terjadi di Indonesia. Dan ini merupakan respon PMI terhadap analisa perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sebagainya. Dan ini dihadiri oleh Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang melepas secara simbolis armada ambulan, tangki air, dan perahu karet dari PMI. Laras, apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua PMI Yusuf Kala dalam kegiatan apel tersebut? Ya, jadi Ketua PMI Yusuf Kala tadi menyampaikan bahwa ada sekira 2 juta relawan PMI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk kesiapsiagaan bencana banjir dan longsor akibat dari fenomena La Nina ini. PMI sendiri bekerja sama dengan BNPB untuk menyediakan shelter tanggap bencana, makanan, dan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok apabila terjadi bencana. Terus kemudian berapa jumlah armada untuk kesiapsiagaan PMI sendiri? Ya, untuk di Jabodetabek sendiri, TNI Pusat telah menyiapkan sekiranya 50 ambulan, 30 tangki air untuk air bersih, dan 100 perahu karet. Ada pula kendaraan pengangkut logistik. Namun TNI juga telah berkoordinasi dengan TNI yang ada di daerah dalam upaya kesiapsiagaan bencana akibat dampak La Nina. Tadi JK juga berpesan kepada relawan untuk selalu siap melakukan latihan tanggap bencana dan mempersiapkan peralatan kedaruratan bencana. Kendati JK juga tidak berharap bencana apapun menimpa Indonesia. Namun jika terjadi pun, PMI sudah siap untuk membantu masyarakat. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PMI Sudirman Said tadi juga menambahkan bahwa PMI sendiri memiliki 34 markas di provinsi dan kabupaten, 223 unit donor darah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 300 ribuan relawan relatif untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat dampak La Nina. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Larasati Diautami atas laporan Anda, dan tadi Laras juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Umum PMI Yusuf Kala. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk menghadapi masalah yang tentu akan menyusahkan masyarakat. Sekali lagi saya harap bahwa apel ini akan menandakan bahwa kita siap menghadapi situasi yang terburuk apabila ada yang terjadi. Mudah-mudahan saja karena usaha-usaha dari daerah yang telah berusaha untuk mengurangi akibat dari La Nina ini selalu berjalan. Namun pada masyarakat tentu kita akan membantu apabila ada masalah-masalah daripada akibat dari La Nina itu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh PMI yang telah menyiapkan ini, kepada seluruh teman-teman Anda semua, para relawan, para pengurus yang telah siap-siaga untuk menghadapi ini, tentu akan mengurangi bencana ini akibatnya pada masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda semua. Dari Jakarta kita beralih ke Sulawesi, Saudara. Unit Kegiatan Kerohanian Agama Islam Universitas Halu Oleo Kendari atau UKKI-UHO menggelar Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat mahasiswa regional Sulawesi Tenggara.
Kegiatan tersebut diikuti 80 peserta dari perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Sulawesi Tenggara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Husni Hussein yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Husni. Halo rekan Firda, selamat siang. Husni, bisa Anda jelaskan bagaimana proses kegiatan tersebut berlangsung? Ya, baik, sudah dapat saya laporkan bahwa memang kemarin kami sempat berbincang-bincang dengan ketua panitia, maksud kami penanggung jawab kegiatan sekaligus ketua unit kegiatan mahasiswa UKKI Universitas Haluoleh Kendari, yaitu Wahyu, maksud kami Taufik Hidayat. Ia menjelaskan bahwa memang rangkaian dari kegiatan ini sebenarnya dimulai sejak tanggal 28 Oktober lalu hingga tanggal 6 November mendatang. Nah, dari rangkaian kegiatan MTQ ini diikuti dengan seminar yang mendatangkan narasumbernya itu Firda langsung dari salah satu universitas di Makassar dari Aljazair, Mesir. Nah, kalau untuk MTQ sendiri itu berlangsung kemarin hingga tanggal 6 mendatang dengan pengumuman sang juara. Nah, kegiatan kemarin itu berlangsung dari pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kemudian memang diikuti dari seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ke Sulawesi Tenggara. Rekan Firda. Berarti untuk pengumuman pemenang sendiri akan diumumkan esok hari seperti itu atau seperti apa informasinya, Husni? Ya, untuk pengumuman sendiri itu diumumkan nanti di hari Sabtu Firda, yaitu pada tanggal 6 November 2021. Nah, kemudian untuk penggelar itu akan menerima beberapa achievement dari pihak penyelenggara dan Universitas Haluoleh Kendari. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari penanggung jawab kegiatan Taufik Hidayat. Berikut liputannya untuk Anda. Pertama, jadi kalau kegiatan postingan itu UKKI Islam Fair hashtag ya, kan. Jadi adalah kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh UKM-UKKI sendiri dan pertama kali dilakukan di WHO. Nah, jadi tujuannya sebenarnya ini ya tentunya untuk mensiarkan syiar-syiar Islam melalui kegiatan ini. Kemudian untuk memperkenalkan WHO juga, memperkenalkan UKM juga, UKM-UKKI juga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anggota Polres Serang, Banten telah melakukan autopsi terhadap tengkorak manusia di Kampung Ciburui, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Kabid Humas Polda Banten, AKBP Sinto Silitonga mengatakan, autopsi dilakukan dokter forensik dan tim RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Halo rekan Firda. Desi, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil autopsi dari kerangka manusia yang ditemukan oleh warga di Kecamatan Petir ini? Iya, baik rekan Firda. Sebelumnya anggota Polres Serang telah melakukan autopsi terhadap tengkorak manusia yang ditemukan di Kampung Cibuyur, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang pada Selasa November 2021. AKBP Humas Polda Banten, Kabid Humas Polda Banten, AKBP Sinto Silitonga mengatakan bahwa dari hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik dan tim RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang, ini menunjukkan bahwa tengkorak manusia yang ditemukan tersebut bukanlah korban mutilasi, karena tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada bagian tengkorak maupun kerangka manusia yang ditemukan tersebut. Namun dari hasil otopsi terdapat patah antara bagian lengan dan kaki karena kondisi jenazah yang berada di luar ruangan. Hanya tinggal tulang belulang yang memang sudah membusuk. Proses pembusukan tersebut memang lebih cepat karena
faktor cuaca seperti hujan, panas, dan angin, karena memang kerangka tersebut berada di luar ruangan dan berada di sebuah kebun. Begitu, Firda. Desi, lantas apakah saat ini sudah diketahui betul terkait identitas mayat itu? Iya, untuk identitas sendiri, menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Serang, yakni AKP David Kusuma mengatakan bahwa memang sebelumnya sudah ada yang melaporkan kepada pihaknya telah kehilangan salah satu anggota keluarganya, yakni dari Kampung Pasir Gintung, Desa Sukajaya, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang. Namun memang dari hasil keterangan dokter forensik, 99% korban bernama Murtado bin Ahmed yang berusia 34 tahun. Namun sejauh ini pihak Kasat Reskrim Polres Serang akan melakukan tes DNA agar dapat menguji keakuratannya. Begitu, Firda. Untuk keluarga dari korban sendiri, apakah saat ini sudah ada yang melapor begitu di pihak kepolisian? Benar, Firda. Untuk anggota keluarga sendiri, setelah mendapatkan informasi bahwa adanya temuan kerangka manusia di Kecamatan Petir, pihak keluarga langsung melakukan laporan kepada pihak Polres Serang. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Desi Purnamasari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Menjalani hukuman pidana di dalam lembaga masyarakat adalah konsekuensi dari tindakan pidana yang dilakukan oleh narapidana. Namun meski dibatasi oleh tembok dan jeruji besi, kreativitas para napi tak semestinya terhalang. Inilah yang terlihat dalam pameran karya para narapidana seprovinsi Lampung yang diselenggarakan di Lampung World, Kota Bandar Lampung pada Kamis 4 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Denny Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Denny. Halo, rekan Firda. Denny, bisa Anda jelaskan siapa yang menyelenggarakan pameran ini dan dalam rangka apa? Oke, terima kasih rekan Firda. Untuk yang pameran tersebut itu kantor wilayah Kemenkumham Lampung yang menggelar dalam agenda sekaligus untuk meresmikan klinik Pancasila, gitu Ranggerda. Kemudian apa saja produk-produk yang dipamerkan dalam kegiatan kali ini? Baik, untuk yang produk dipamerkan oleh karya-karya para napi Lampung tersebut itu ada beberapa produk, diantaranya itu ada kerajinan tangan, bakery, telur asin, tapis, dan lain-lainnya. Lantas untuk animo atau antusiasme dari para pengunjung sendiri yang melihat pameran ini seperti apa? Baik, untuk animo masyarakat itu terlihat dari pengunjung lumayan bagus. Terbukti ada beberapa dari pengunjung yang banyak membeli dari produk-produk para napi Lampung di Lampung Walk tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Denny Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Guna mendorong para usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Palembang, Bapeda Litbang Kota Palembang menggelar lomba kompetisi inovator Kota Palembang tahun 2021. Ini dilakukan agar para inovator mampu bertahan dan kreatif selama pandemi COVID-19 untuk menggerakkan roda perekonomian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Sri Hidayatun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sri. Halo Firda. Sri, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya kompetisi inovasi tahun 2021 yang digelar oleh pemerintah Kota Palembang sendiri? Ya Firda, pemerintah Kota Palembang tahun ini memang menggelar kompetisi inovasi yang digelar melalui Badan Bapeda Litbang Kota Palembang maksud saya. Nah, dalam kompetensi ini memang merupakan tindak lanjut dari arahan Pak Wali Kota Palembang Harno Joyo untuk memberikan penghargaan kepada para UMKM yang berinovasi melalui kompetisi ini, Firda. Sri, lalu siapa saja yang ikut dalam kompetisi ini dan bagaimana antusiasme masyarakat? Ya, sesuai dengan kompetisi inovasi ini ditujukan untuk para UMKM yang ada di Kota Palembang. Selain untuk mendorong mereka untuk terus berinovasi, lalu juga di tengah pandemi ini untuk meningkatkan perekonomian. Lalu apa saja inovasi-inovasi yang dibuat begitu dan ditampilkan dalam kompetisi kali ini, Sri? Iya, inovasi-inovasi ini cukup banyak yang ditampilkan dan salah satunya dari 5 besar yang kemarin masuk ini mulai dari pengembangan budidaya ikan, olahan makanan berbahan baku herbal, sampai jamu herbal. Nah, seperti pemenang inovasi ini tanaman rimpang jamu herbal ramah lingkungan atau tanam Jabal Ramli berhasil memenangkan kompetisi inovasi 2021 ini, Vita. Nah, inovasi ini dimenangkan oleh ibu bernama Mary Ariantini yang merupakan juga ASN di Kota Palembang. Dia ini membuat inovasi dari tanaman herbal, dari tanaman akar rimpang seperti kunyit, temulawak, jahe, dan lain sebagainya. Nah, lewat ini ia membuat jamu herbal dan hasil limbahnya itu tidak ada sama sekali, maksudnya dipergunakan kembali, dibuat menjadi pupuk untuk tanaman seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Palembang, Harno Joyo, terkait adanya kompetisi inovasi ini. Berikut liputannya untuk Anda. Yang tentu hasil inovasinya bisa kita saksikan luar biasa tadi. Kita berharap ini kegiatan yang kecil ini akan membuahkan setiap SKPD, karena kita yakin betul apalagi di tengah-tengah pandemi
di situasi kita yang susah saat ini, tanpa adanya inovasi dari semua kita tentu apa yang kita harapkan terkait dengan pembangunan ini akan sulit dicapai. Karena kami mengajak kepada semua kita, khususnya pemerintah Kota Palembang, BPD, ya, marilah kita berinovasi dalam mewujudkan pembangunan kota kita yang tercinta ini. Itu harapannya. Dan begitu juga pada masyarakat. Karena kalau kita ada inovasi, kita akan menjadi orang yang semangat dan bekerja. Hasil kita insya Allah akan dihargai, akan dimanfaatkan. Itu penting. Para inovator ini sendiri akan diikutkan ke kancah. Oh iya, tentu itu harapan kita kan. Dari mulai kota, bila perlu nanti di setiap kecamatan gitu. Untuk memotivasi. Jadi semua bisa berinovasi ya. Pekan Olahraga Nasional telah selesai diselenggarakan dan mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak. Pengrajin gerabah asal Kampung Abar Sentani, Mama Barbalina El Bakoi, mengatakan selama pelaksanaan PON dirinya menjual berbagai kerajinan. Ia mengatakan kerajinan tersebut dijajakannya di venue Lukas NMB Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Hendrik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hendrik. Ya, halo, selamat sore rekan Firda dan juga Tribuners. Hendrik, bisa Anda jelaskan kerajinan apa saja yang dijual oleh Mama Barbalina ini? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara bersama Mama Barbalina, ia menjelaskan bahwa sebanyak 22 kerajinan yang ia jajakan pada saat Pekan Olahraga Nasional kemarin, di mana ada disebut di Papua itu balai-balai papeda, baki sebanyak 3, terus tempat sagu 5, dan tempat bakso, dan juga ada mangkok 10 buah. Jadi keseluruhannya ada 22 kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat dijajakannya pada saat event PON. Begitu rekan Firda. Kemudian berapa kisaran harga dari setiap kerajinan yang dijajakan oleh Mama Barbalina ini? Iya, rekan Firda, untuk kisaran harganya sangat beragam ya, di mana untuk balai-balai papeda sendiri dari kisaran harga 100.000, 500.000 hingga 1 juta rupiah. Begitu rekan Firda. Untuk selama pelaksanaan PON kemarin, kerajinan apa saja yang banyak dicari dan banyak diminati oleh para pengunjung? Ya, untuk yang diminati dari para pengunjung yang kemarin datang pada saat event PON ini, yakni balai-balai papeda maupun mangkok yang terbuat dari tanah liat, di mana mangkok tersebut merupakan gerabah ya, yang terbuat dari tanah liat dan disebut gerabah. Oleh sebab itu, masyarakat langsung mencari ke Kampung Abar untuk membeli langsung kepada Mama Barbalina. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Jangan lupa Tribuners, saya Firdana, wakil yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.